pertama kita akan ke fitrah iman. Fitrah iman ini kebanyakan orang terkait dengan ketika saya tanya itu begitu ini ya, kalau anak masih kecil dipaksa dijabar-jabar kalau nggak sholat gitu ya. Padahal dalam hadis sudah jelas ya, mengajarkan meminta anak untuk sholat itu usia 7 tahun, kemudian dipukul ya itu usia 10 tahun ya. Tetapi tadi ya, bagaimana kemudian di usia 0 sampai 6 tahun ini kita memberikan latihan kepada anak kita tentang sholat ya, tentang puasa dan sebagainya. Itu kita kenalkan dulu tentang yang baik-baik. Nak, misalnya, nak, kalau kamu sholat, kamu akan mendapatkan surga yang di dalamnya begini. Kamu akan disayang oleh Allah. Jadi berikan hal-hal yang luar biasa dulu tentang sholat, tentang puasa, bukan tentang neraka. Ya, fitrah bakat itu terkait hal yang unik bagi anaknya. Bakat itu suatu yang anak itu selalu meminta. Jadi hebat belum tentu bakat. Sebagai contoh adalah, saya contohkan Michael Jackson. Itu kita sering bilang apa, jago nyanyi gitu ya, padahal sebenarnya enggak. Michael Jackson itu tidak suka. Bahkan di akhir hidupnya sebelum bunuh diri, dia menuliskan sebuah lagu yang intinya bahwa saya tersiksa. Fitrah belajar itu tidak ada anak yang tidak mau belajar. Ya, jadi tidak ada anak yang tidak mau belajar. Semua itu pembelajar yang tangguh. Coba kita lihat ke anak-anak kita, kita tanya ke anak kita, atau kita ingat anak kita waktu kecil, apa yang dilakukan anak kecil? Mesti bertanya, ibu hari ini mau kemana? Atau bunda hari ini mau kemana? Abi hari ini mau kemana? Mau ke sana, ke pasar. Ke pasar mau ngapain? Mau beli jeruk. Kok beli jeruk? Untuk apa? Nah itu terusnya. Tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang tua menghancurkan rasa fitrah belajar anak dengan mengatakan, sudah toh, itu tanya-tanya terus, itu baru repot gitu ya. Nah, padahal sebenarnya anak itu tidak akan bertanya lebih dari 8 pertanyaan. Ini research ya. Jadi ini bukan kata saya, tapi research ya, bahwa anak itu tidak akan bertanya lebih dari 8 pertanyaan. Tapi sebelum 8 pertanyaan kita sudah menyerah dan kita sudah marah dulu ya, sehingga mematikan fitrah belajar anak ini ya. Jadi fitrah ini hancur karena jadi orang tua yang menghancurkan, dan orang tua terlalu menyetir proses belajar anak ya. Dan orang tua juga sering menakuti anak-anak kita sebagai pelecut belajar. Misalnya, kalau kamu nggak mengerjakan nanti tak bilangkan sama bu guru. Anak akhirnya terkikis rasa ingin tahunya karena hal-hal yang menakuti ya, yang ditakut-takuti dari orang tuanya tanpa sadar, terutama di masa pandemi ini ya, kita nanti nggak naik gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah bahas. Dan estetika kenapa penting ya? Ini kita lihat di Imam Al-Ghazali ini. Maka hargai dan tumbuhkan. Kita ini ya, jangan marah kepada anak kita ketika anak kita tuh suka buku-buku sastra. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, ajarkanlah sastra kepada anak akan memiliki jiwa kelembutan. Jadi ketika anak kita tuh suka baca novel gitu ya, itu bukan berarti kemudian nangis itu. Walaupun anak laki-laki itu nangis, itu bukan berarti dia itu cengeng. Enggak, anak laki-laki boleh menangis. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ketika kita punya anak laki-laki dan anak laki-laki itu nangis, kita sering bilang, kamu anak laki-laki nggak boleh nangis. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran ya, kita lihat bagaimana Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, apa yang dilakukan? Beliau menangis sampai matanya buta. Untuk apa seperti itu? Itu sebagai bentuk resiliensi kalau di psikologi, sebagai bentuk ketangguhan beliau menghadapi setiap ujiannya. Jadi nggak apa-apa anak itu nangisnya, karena ketika itu pada tempatnya. Karena memang berarti kan jiwanya jiwa yang lembut, dan bisa jadi itu sebagai bentuk resiliensi tadi, sebagai bentuk ketangguhan, wujud ketangguhan dari setiap masalah yang dihadapinya. Jangan salah, karena sesungguhnya anak itu juga punya masalah, bukan hanya orang tua yang punya masalah, hanya saja tingkat masalahnya yang berbeda. Dan seni juga mengajarkan kita suka keindahan, kelembutan, dan kedamaian, karena sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan. Kemudian selanjutnya adalah fitrah seksualitas dan cinta. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa perubahan pada masa remaja itu terjadi baik fisik maupun psikologis. Nah, kemudian muncul fitrah seksualitas. Fitrah seksualitas itu berarti membangkitkan, menumbuhkan, dan merawat fitrah sesuai gendernya ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa fitrah seksualitas itu. Nah, prinsip pendidikan seksualitas itu ketika memerlukan kedekatan, kelekatan anak sejak lahir hingga usia 15 tahun dengan figur peran ayah bunda. Mohon maaf ya, ini figur, bukan ayah dan bunda, tapi figur ayah dan bunda. Karena tidak semua ayah itu punya figur seorang ayah, dan tidak semua ibu itu punya figur seorang bunda. Maka jangan takut ketika anak ini kehilangan, anaknya ayahnya sudah meninggal gitu ya, berarti saya tidak bisa sempurna dong mendidik anak. Enggak, karena ini adalah tentang figur. Dia bisa mendapatkan dari
pamannya, dia bisa mendapatkan dari ustadznya, ya, dia bisa mendapatkan dari kakaknya tentang figur seorang ayah atau figur seorang ibunya. Meskipun ada yang sudah pergi dari kita, misalkan divorce gitu ya, cerai gitu dan sebagainya. Kadang-kadang ada ayah dan ada bunda saja, tetapi mereka tidak memiliki figur seorang ayah ataupun figur seorang ibu. Nah, ini malah sangat disayangkan. Kemudian di prinsip pendidikan seksualitas itu adalah memberikan suplai maskulinitas dan feminitas. Laki-laki itu mensuplai 75% maskulinitasnya, sedangkan perempuan itu mensuplai 25% feminitasnya. Itu di laki-laki ya. Jadi nggak apa-apa laki-laki itu harus punya fikroh feminit harus punya suplai feminitas 25%. Karena apa? Kalau suplai 100% maskulinitas malah bahaya ya. Dia nanti akan jadi seorang suami yang melukai istrinya yang KDRT ya. Jadi harus ada fitroh harus ada suplai feminitasnya 25%, begitu pula sebaliknya ya. Seperti itu ya. Kemudian menumbuhkan fitrah seksualitas paripurna karena akan memiliki peran ayah bunda. Ini adalah hal yang penting bagi kita untuk mempersiapkan anak menuju masa balik. Ya. Nah, tahapannya seperti apa? Usia 0 sampai 2 tahun itu kenalkan identitas gender. Ya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu kenalkan, nak kamu itu laki-laki, nak kamu itu perempuan. Perempuan itu, mohon maaf, seperti ini auratnya, laki-laki itu seperti ini auratnya. Kemudian izin saat memegang alat vital, mohon maaf ya, ketika kemudian kita itu memandikan ya anak, meskipun bayi ya, itu kita mohon maaf ya, karena apa? Karena anak itu sedang belajar, meskipun anak itu nggak paham, kita anak bayi kok kita mau ganti popok aja, mohon maaf kalau kita nyuci seperti itu, anak itu tahu bahasa kita, gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kemudian anak akan paham, oh kenapa ini bunda itu selalu mohon maaf kalau pegang ini, karena itu sesuatu yang sangat berharga bagi anaknya yang harus dijaga dan itu hanya diberikan kepada suami atau istrinya masing-masing ya. Kemudian larilah saat anak menangis. Itu ketika usia 0 sampai 2 tahun anak menangis ya kita segera lari gitu ya. Kemudian menggendong atau apa, karena itu bentuk kepedulian. Dalam risetnya ketika kita membiarkan bayi kita menangis, kadang-kadang kita sering bilang enggak apa-apa biar jantungnya sehat gitu ya. Itu pada sesungguhnya itu anak itu sedang belajar bahwa kalau aku sakit, komunikasi bayi itu hanya dengan menangis ya. Ketika kita tidak seperti itu, maka ternyata aku nangis aja, aku sakit itu orang tua nggak peduli. Nah, itulah kenapa anak menjadi anak yang nggak peduli. Kemudian sering memeluk anak kita dan pemberian ASI yang sempurna dan menyapinya dengan cinta. Nah, ini ya. Jadi kalau saya sempat baca referensinya dan saya juga nulis di buku saya tentang menyapai dan menyusui dalam Islam, itu pemberian ASI itu paling bagus di risetnya adalah 21 bulan. Sempurnanya itu kalau di ini ya hitungan tahun Komariah itu di 21 bulan. Ini saya sudah mencari referensinya dalam Islam. Nah, kalau tahun Masehi baru 2 tahun 24 dan sebagai bentuk karena menyapinya dengan cinta tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tahapan di usia 0 sampai 2 tahun. Kita akan lihat di tahapan berikutnya. Usia 3 sampai 6 tahun, apa yang harus kita lakukan ke anak kita? Perkuat identitas masing-masing gender ya. Jadi perkuat identitas masing-masing gender, jangan sampai membuat anak itu tidak bangga dengan gendernya. Kenapa ada transgender ya? Identitas itu tidak diperkuat oleh orang tuanya, tidak ada kebanggaan terhadap identitas dirinya. Jadi perempuan, kadang-kadang kita jadi perempuan itu nggak enak ya bilang gitu sama anak kita. Nah, akhirnya anak-anak ini pengennya ganti gender bisa jadi ketika sudah besar ya. Kemudian berikan mainan sesuai gender ya. Anak laki-laki ya diberikan mainan anak laki-laki, jangan dibalik ya, anak laki-laki diberikan anak perempuan. Tak kasih boneka, tak kasih apalagi ya mainan anak perempuan. Nah, kalau yang laki-laki diberikan yang jenisnya laki-laki kayak mobil-mobil dan sebagainya ya. Kemudian berikan pakaian sesuai masing-masing gender ya. Kemudian perlakukan anak sesuai gender ya, jangan laki-laki ya. Ada sisi tegasnya, makanya tadi ayah itu berperan, ibu itu juga berperan ya. Kemudian bantu anak bangga dengan identitas gendernya. Masya Allah ya, kamu anak perempuan harus jadi perempuan yang luar biasa. Nah itu jadi dibanggain identitas gendernya itu biar bangga dan tidak melakukan transgender. Kemudian jelaskan apa yang boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain ya. Ini penting ya ibu-ibu, di usia 3 sampai 6 tahun ini jelaskan kepada anak-anak yang boleh pegang tangan aurat, kemudian mohon maaf ya payudara, ya, itu adalah benda saat membantu memandikan dan sebagainya. Nah seperti itu. Kemudian dekatkan dengan
ayah dan bunda, figur atau figur ayah bunda di usia 3-6 tahun agar mendapatkan sosok gender dua-duanya yang tepat. Usia 7-10 tahun, apa yang harus dilakukan? Ayah dan ibu mengajak aktivitas sesuai gendernya. Jadi ayah dan ibu mengajak aktivitas sesuai gendernya. Kemudian jelaskan mimpi basah dan head. Nah, di usia 7-10 tahun ini kita harus sudah menjelaskan, nah kamu perempuan, kamu akan mengalami yang namanya head. Head itu adalah dijelaskan gitu ya. Kemudian mimpi basah, kamu anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu seperti ini dijelaskan ya. Kemudian jelaskan organ reproduksi dan fungsinya. Jelaskan cara mandi basah dengan benar ya. Diawali dengan berwudu dulu. Nah, ini sudah harus selesai di usia 7-10 tahun. Karena apa? Karena nanti ketika dia itu head atau mimpi basah di usia 10 tahun, anak sudah paham dengan apa yang harus dilakukannya. Kemudian jelaskan fungsi sperma, jelaskan perubahan tubuh saat akan remaja, mulai dari payudara yang sakit, kemudian juga melarang tidur tengkurap. Ya, karena tidur tengkurap itu selain tidak bagus untuk kesehatan, ternyata juga akan membuat organ seksualitasnya itu cepat matang ya. Maka di sini kita harus mulai menjelaskan ya. Jelaskan dan biasakan tentang kewajiban menutup auratnya. Jadi usia 7-10 tahun itu kalau keluar gitu ya pakai jilbab. Nanti kalau langsung mau yang apa dilepas karena namanya baru pembiasaan ya. Kemudian dekatkan anak perempuan dengan ibu dan anak laki-laki dengan bapak. Karena apa? Disinilah tugas ibu untuk menjelaskan tentang apa itu haid dan apa itu mimpi basah. Jelaskan juga tentang tata cara memakai pembalut. Mohon maaf ya, karena ketika ada yang tidak tahu gimana sih cara pakai pembalut. Kemudian ayah menjelaskan tentang mimpi basah. Ya, jadi ayah menjelaskan tentang mimpi basah. Tidak, karena apa? Karena tidak mimpi basah dijelaskan tidak oleh ibu, karena ibu tidak pernah mengalami mimpi basah, sehingga sensasi menjelaskannya itu menjadi berbeda. Ya, begitu pula menstruasi tidak dijelaskan seorang ayah, karena ayah tidak tahu bagaimana perasaan-perasaan ketika mau menstruasi. Ya. Usia 11 tahun, apa yang harus diajarkan? Latihlah bagaimana tanggung jawab sebagai laki-laki dan sebagai dilatih. Perempuan itu menata rumah, ya, kemudian laki-laki itu tentang kepemimpinan, itu juga dilatih. Tapi laki-laki juga harus dilatih, karena tadi kan ada 25%-nya perempuan, ya, feminitas ya. Jadi nggak apa-apa dilatih untuk nyuci piring, menyapu, karena apa? Itu juga bagian dari rasa tanggung jawab nanti ketika punya istri, membantu seorang istri, ya. Kemudian ajarkan dan latih jiwa entrepreneur ya kepada anak-anak kita mulai ya, karena kalau di sekolah beberapa sekolah sudah mulai ada market day, nggak apa-apa, karena itu bagian dari tanggung jawabnya ya. Kemudian selanjutnya adalah latih pengelolaan keuangan dengan mengelola uang sendiri. Nah, kalau di tempat ini, di tempat saya itu anak-anak sudah kita beri uang saku minggu sejak kelas 5. Jadi mulai kelas 5 itu latih anak-anak ini untuk pekanan ya. Pernah ya ketika anak pertama itu ketika dikasih yang pertama kali sepekan itu baru 3 atau 4 hari itu sudah habis, nangis gitu ya, tapi kita tidak memberi karena itu kita mengajari dia tentang bagaimana mengelola keuangan ya. Akhirnya alhamdulillah berhasil dan sekarang sudah punya penghasilan sendiri dari desain-desain yang dijual ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah menjual desain sendiri yang dijual ya. Jadi walaupun penghasilannya masih mungkin kecil menurut kita, tapi alhamdulillah sudah bisa menghasilkannya. Kemudian latih anak mengambil keputusan sendiri ya. Jadi memang ini ya, kita harus menjadi raja tega di usia ini, karena itu tadi kalau tidak dilatih nanti anak tidak akan mandiri. Kemudian anak laki-laki didekatkan ibunya pada usia 11 tahun agar memahami cara pandang perempuan. Agar anak perempuan ke ayah agar memahami cara pandang laki-laki. Sekali lagi, kalau ini figur ayah atau ayah ya, tidak harus ayah ya, karena tadi ayah kadang-kadang tidak memiliki jiwa seorang ayah gitu. Jadi boleh figur ya, figur seorang ayah. Kemudian memisahkan tempat tidur, tidak tidur dalam satu selimut ya, karena mohon maaf ada cerita klien saya, jadi dia itu seringnya kalau libur gitu tidur di tempat temannya. Nah, karena tidur dalam satu selimut dan mereka itu sudah mau balik, mereka malam-malam alat kelaminnya itu berdekatan dan mereka merasakan, mohon maaf ya, bukan berarti
saru ya, tetapi memang ini sebuah pengetahuan harus disampaikan dan ini memang terjadi ya. Itu mereka itu berdekatan dan mereka merasakan nikmat. Akhirnya mereka mengulangi lagi seperti itu terus dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mimpi basahnya itu serius. Nah, jadi kalau nanti mimpi basah anak kita sudah mimpi basah, tanyakan kepadanya. Nak, mohon maaf, kamu mimpi basah ya? Oh, gimana rasanya mimpi basah? Ya, setelah ngobrol-ngobrol lama baru kita tanyakan, kamu mimpi basahnya sama siapa sih, Kak? Kenapa? Itu ditanyakan. Karena itu adalah mengecek apakah anak kita itu mimpi basahnya dengan sesama jenis atau lain jenis. Karena kalau sesama jenis dan itu sudah 8 kali mimpi basah bisa dipastikan ya. Misalnya ya bukan hanya 8 ya, ketika 6 kali mimpi basah dalam sebulan dan 4 kalinya atau 5 kalinya itu bersama sejenis, itu dirilisnya dia akan menjadi homoseksual. Nah, seperti itu ya. Penyuka sesama. Kemudian biasakan mengetuk dan meminta izin ke kamar orang tua atau orang lain ya. Selama di 3 waktu ya, itu dijelaskan. Nah, hal yang saya tambahkan juga adalah mohon maaf ya, saya tadi ada yang terlupakan. Ketika kita berhubungan seksual, mohon maaf ya, ini usahakan ya, dan memang tidak diperbolehkannya ketika anak dalam kondisi tidur pun kita tidak berada di samping anak ya. Jadi kenapa ini dalam para ulama melarang ya, saya punya sebuah pengalaman klien, yang klien saya ini usianya masih TK ya, masih TK besar ya, TK besar ya. Kemudian dia ini ketika datang ke sekolahnya sukanya menghadiri teman-teman perempuannya. Jadi teman perempuannya itu ditaruh di bawah, suruh tidur gitu ya, kemudian dia di atasnya. Itu sampai gurunya itu yang datang ke saya, kemudian saya orang tuanya juga datang. Ketika kalau konseling kan belum terpisah antara anak dengan orang tua ya, si anak laki-laki ini saya minta peragakan kamu ini, karena saya udah agak curiga si ibu anak ini lihat bagaimana orang tuanya berhubungan seksual. Kemudian saya tanya ke anaknya, Nak, kamu pernah lihat bapak ibu berdua? Iya, malam-malam Bu, ngapain? Coba peragakan gitu. Tak minta untuk peragakan dan itu persis banget. Kalau tidak melihat beneran, anak tidak akan mungkin bisa memperagakan seperti itu ya. Kemudian ketika saya tanya kepada ibunya, Bu, Pak, apakah ibu pernah dilihat ketika berhubungan seksual ya? Kemudian ibunya sama bapaknya, enggak, kita tuh kalau mau berhubungan seksual Bu, ini meskipun kamar saya satu tapi mesti anak tuh tak bawa kemana dulu, kembali atau kemana-mana. Orang tuanya bilang seperti itu. Kemudian saya ngobrol lama, kemudian saya ceritakan, mohon maaf Pak, ini demi kebaikan, saya tidak akan kemudian memandang jenengan itu buruk dan sebagainya. Akhirnya mengakulah mereka, iya Bu, kami memang udah beberapa kali dilihat anak. Nah seperti itu. Jadi memang akhirnya anak itu berkali-kali melihat